Shalom, saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu, dan kita masuk di triwulan yang baru, ya, dengan judul Bertumbuh dalam Hubungan dengan Tuhan. Ya, karya Nina Acheson ya. Dan ini pelajaran ini lebih ke devosional ya dibandingkan satu kitab tertentu, ya. Tapi tentu saja pasti ada hal baik yang bisa kita dapatkan ya karena pada intinya kita belajar firman Tuhan gitu. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya minta Mas Hansen untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Engkau sungguh baik. Kau memberikan kepada kami kesehatan waktu untuk belajar. Tuntunlah supaya kami serius. Berikanlah kami hikmat supaya kami mengerti. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah Bill juga hambamu yang berbicara di video ini agar menyampaikan apa yang sesuai dengan firman-Mu saja. Juga tuntunlah semua orang yang belajar bersama kami dengan menonton video ini. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami dapat mempraktekkan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Hansen. Iya, seperti yang Bill bilang tadi ya, ini pelajarannya sangat devosional, sangat rohani, sangat praktikal. Jadi saya berusaha untuk tidak terlalu teknis ya, tapi untuk pelajaran ini, khusus pelajaran ini ya, ada satu isu eksegesis yang memang harus dibahas, mau nggak mau ya. Bukan saya mau meribet-ribetkan, tapi ini sangat penting isunya. Ya, tolong Bill bacakan Wahyu 1 ayat 19. 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Iya, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Tahu di sini merujuk kepada Yohanes ya. Yohanes diperintahkan untuk menulis apa yang telah dia lihat. Ya, baik yang terjadi sekarang. Oke, jadi penglihatan Yohanes ternyata berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang. Sekarang maksudnya adalah sekarangnya Yohanes. Ya, zamannya Yohanes berarti abad pertama. Penglihatan Yohanes berhubungan dengan apa yang terjadi pada abad pertama maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi penglihatan Yohanes berhubungan juga dengan apa yang akan terjadi di masa depan, di sepanjang sejarah gereja sampai akhir zaman. Ya, sekali lagi, penglihatan Yohanes berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi di masa Yohanes di abad pertama, tapi berkaitan juga dengan apa yang terjadi sesudahnya di sejarah gereja sampai akhir zaman. Ya, nah pelajaran kita adalah tentang jemaat Laodikia, yang mana itu bagian dari ketujuh jemaat. Ya. Jadi pertanyaan, apakah pesan bagi ketujuh jemaat itu hanya untuk ketujuh jemaat di abad pertama yang adalah sekarang bagi Yohanes, atau pesan bagi ketujuh jemaat itu juga adalah pesan yang merupakan urutan sejarah gereja, urutan periode sejarah gereja. Ya, kalau kita baca ayat ini Wahyu 1 ayat 19 ya, jawabannya dua-duanya. Jawabannya pesannya itu adalah utamanya untuk eh, jemaat-jemaat yang ada di zaman Yohanes yang sekarang bagi Yohanes ya, tapi sekaligus menjadi nubuatan bagi tujuh periode, tujuh urutan periode dalam sejarah gereja. Itu ya. Nah, dan ini sangat umum dalam perjanjian lama juga ya. Di perjanjian lama, nabi itu sering menggunakan geografi ya, menggunakan kota-kota ya untuk menjadi sebuah simbol nubuatan ya. Nabi Mika itu menyusun nubuatan tentang masa depan berdasarkan kota-kota di Israel di zaman dia. Itu Nabi Mika ya. Jadi Nabi Mika menggunakan kota-kota di Israel di zaman dia ya, tapi itu sekaligus jadi nubuatan di masa depan.
ya kan? Daniel, ya, dalam Daniel 11 itu menggunakan utara dan selatan di zaman dia, konsep geografi di zaman dia, untuk menjadi simbol terhadap nubuatan masa depan. Jadi di Perjanjian Lama umum sekali menggunakan geografi untuk menjadi simbol di masa depan. Menggunakan geografi di zamannya si Nabi itu. Ya. Bahkan kita kembali ke kitab Wahyu ya, urutan jemaat-jemaat di kitab Wahyu itu urutannya itu seperti apa? Seperti urutan seorang musafir yang melakukan perjalanan. Ya, kalau kita lihat di peta itu jemaat-jemaatnya itu berurut, ya, mengikuti pola alur geografi tertentu. Ya, yang mana itu bisa diinterpretasikan itu menyimbolkan urutan periode sampai ke akhir zaman. Ya, karena dia berurut, gitu ya. Nah, ini. Tapi saya harus sampaikan kepada kita semua bahwa ada pandangan lain. Yang tadi yang saya sampaikan ini adalah pandangan atau tafsiran yang tradisional. Tapi ada pandangan lain, ya. Pandangan ini disampaikan oleh pakar perjanjian baru dari Andrews University, namanya adalah Ranko Stefanovic. Ya, tentu saja Bilsam familiar dengan argumen beliau ini, dengan penafsiran beliau ya, karena Bilsam cukup sering engage ya, berdialog, berkonsultasi dengan komenterinya, dengan tafsirannya Stefanovic. Ya, Stefanovic memiliki pandangan lain. Menurut Stefanovic, ya, pesan kepada 7 jemaat itu tidak bisa dijadikan urutan periode sejarah gereja. Ya, menurut Stefanovic, pesan kepada 7 jemaat utamanya adalah kepada 7 jemaat di zamannya Yohanes, kepada 7 jemaat yang sekarang bagi Yohanes, kepada 7 jemaat di abad pertama itu utamanya, dan pesan kepada ke 7 jemaat bisa diaplikasikan kepada jemaat di semua zaman tanpa harus ada urutan tertentu. Ya, sekali lagi. Menurut Stefanovic, pesan kepada ke 7 jemaat bisa diaplikasikan kepada jemaat, kepada kekristenan dari sepanjang zaman tanpa harus ada urutan tertentu. Ya. Contoh kalau di pandangan yang tadi yang kita sudah bahas kan, jemaat 1 sampai 7 itu jadi satu urutan, ya. Dan Laodikia itu yang terakhir, artinya Laodikia itu yang di akhir zaman, ya kan? Nah, tapi menurut pandangan yang ini yang oleh Stefanovic ini, ya, contoh misalkan eh, jemaat Smyrna, misalkan. Jemaat Smyrna, pesan kepada jemaat Smyrna itu utamanya berlaku kepada jemaat Smyrna, tapi bisa juga berlaku kepada eh, jemaat di abad pertengahan, bisa juga berlaku pada jemaat di era reformasi, dan bisa berlaku Hmm. kepada jemaat sampai akhir zaman. Jadi Smyrna itu tidak mewakili periode tertentu. Smyrna itu ya jemaat Smyrna yang ada di zaman itu, yang pesannya relate kepada semua zaman. Itu menurut Stefanovic. Sama, menurut Stefanovic, Laodikia itu utamanya berlaku pada jemaat Laodikia di zaman itu, di abad pertama, yang sekarang bagi Yohanes. Ya kan? Lalu, pesan dari jemaat Laodikia itu bisa diaplikasikan kepada jemaat dari segala zaman, gak harus urutannya di terakhir, di akhir zaman. Bisa diaplikasikan kepada jemaat di abad pertengahan, bisa diaplikasikan kepada jemaat di era reformasi, bisa diaplikasikan pada jemaat di akhir zaman juga. Ya, jadi 7-7-nya bisa untuk semua zaman tanpa harus urutan. Nah, itu ya. Jadi kita harus aware ada dua pandangan, dan saya tidak bisa untuk, bukan bukan ini ya, bukan tidak bisa dalam arti penjelasannya itu tidak ada atau tidak bisa dipelajari, tapi waktunya tidak mengizinkan untuk membahas kedua pandangan ini secara lengkap dan Iya. berimbang gitu ya. Jadi saya sampaikan aja kedua-duanya, nanti saudara bisa pelajari sendiri. Nah, bagaimana dengan sekolah sahabat kita? Penulis sekolah sahabat kita, ya, eh, Nina Atchison, ya, dia eh, menulis pelajaran ini dengan sudut pandang yang pertama. Oke, Nina Atchison menganggap bahwa ke 7 jemaat ini paralel dengan urutan sejarah gereja. Jadi Laodikia itu memang yang paling terakhir, yang paling ujung, yang paling akhir zaman. Ya, nah jadi nanti waktu kita belajar tentang Laodikia dari sudut pandangnya penulis sekolah sahabat,
dia langsung ditempatkan sebagai di akhir zaman, ya. Nah, sementara kalau Ranko Stefanovic ya, dia akan bilang sebenarnya pelajaran untuk keenam jemaat yang lain juga untuk akhir zaman juga bisa, gitu ya. Tapi eh, Nina tidak memakai pandangan Ranko Stefanovic. Oke, sampai di sini Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, sebenarnya kalau saudara baca alasan Ranko itu cukup kuat ya sebenarnya. Tapi ya benar nggak ada nggak ada waktu dan eh, ya ini supaya saudara jadi penasaran aja ya, jadi saya yang komentar. Masalahnya pada penempatan urutan itu adalah nanti kita terlalu mengkotakan isu yang ada di zaman itu. Itu dia masalahnya. Jadi kayak misalnya pertentangannya itu, oh kita Laodikia berarti sekarang kita semuanya suam-suam kuku. Tapi belum tentu. Bisa jadi kita itu tidaklah suam-suam kuku secara general kan. Bisa jadi Hmm. kita ada pergumulan di jemaat lain yang adalah juga milik kita. Kayak gitu. Ya eh, mereka yang setuju pandangan pertama yang juga juga masuk akal juga ya makanya diterima secara umum ya dalam kekristenan terutama Advent gitu ya yang mempelajari nubuatan adalah karena mereka melihat jemaat itu sebagai general gitu ya jadi general maksudnya oh isu terbesar di zaman itu apa gitu walaupun mungkin isu Hmm. kecil-kecilnya juga ada terkait dengan Laodikia tapi bukan di zamannya bukan terbesarnya pada saat itu jadi bukan dia gitu ya tapi tetap tetap saja menurut saya pesannya adalah untuk segala zaman ya. Secara aplikasinya maksudnya, secara aplikasinya. Jadi itu tantangannya juga bagi kita sekarang. Kalau saya secara pribadi, mungkin itu. Ya bisa saya tambahkan sejauh ini. Tapi supaya lebih apa ya, nggak mau lebih dalam tapi nggak mau ya supaya saudara inilah. eh oh ternyata ada pandangan ini ya. Jadi terima kasih Mas Jansen yang sudah menyebutkan ini. Mungkin itu. Oke, ya terima kasih Bill. Kalau gitu mari kita langsung membaca Wahyu 3 ayat 14 kita pelajari jemaat Laodikia. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, ini adalah salah satu argumen dari tafsiran yang menyatakan bahwa Laodikia itu secara khusus merujuknya kepada akhir zaman, ya, bukan kepada segala zaman, ya. Ada pada frasa, sorry, ada pada klausa inilah firman dari Amin, ya. Jadi di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai Amin. Kepada jemaat lain, Yesus tidak menyatakan diri sebagai Amin. Tapi kepada jemaat Laodikia, Yesus menyatakan diri sebagai Amin. Amin itu apa? Amin itu adalah kata-kata terakhir. Pemenuhan semua janji. Amin. Penutup semua doa-doa. Amin. Ya, berarti ini harus di akhir zaman, harus finalnya. Ya, karena hanya di sini Yesus menyatakan diri sebagai Sang Amin. Nah, itu salah satu ya eh, argumen dari pandangan bahwa Laodikia ini pasti merujuk pada satu urutan dan itu pada yang paling terakhir, urutan ketujuh yaitu akhir zaman, gitu ya. Ya, meskipun seperti yang Bill bilang tadi, memangnya jemaat-jemaat sebelum akhir zaman tidak mengalami isu yang sama yang dialami jemaat Laodikia. Dan memangnya jemaat di akhir zaman tidak mengalami isunya jemaat yang lain yang contohnya Smyrna dipersekusi. Ya, apakah jemaat di Hmm, akhir zaman tidak dipersekusi seperti jemaat Smyrna? Lalu pelajaran dari zaman. Ya, memang akhir tumpang tindih ya. Tapi ini salah iya, satu alasan-alasan yang dipakai oleh yang berpandangan Laodikia itu yang terakhir secara urutan sejarah gerejanya. Gitu ya. Oke, lanjut Bill ayat 15 sampai 16. aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, sampai 16. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, ini sangat terkenal ini klausa ini ya. Bukan klausa, frasa ini sangat terkenal ya. Suam-suam kuku ya. Iya. Ya. Ada banyak penafsiran tentang suam-suam kuku ya. Tapi menurut saya pribadi ini dipahami
harusnya berdasarkan latar belakang geografi Iya. ya dari kota Laodikia itu sendiri ya. Jadi kota Laodikia itu punya mata air mineral yang dekat dengan mereka ya. Mata air mineral yang dekat dengan mereka itu ada yang dari Hierapolis, ada yang dari Kolose. Ingat pelajaran pekan lalu ya, pasal terakhir surat Kolose ya kan? Laodikia, Kolose dan Hierapolis itu kan kota-kota tetangga ya. Jadi Laodikia itu dapat air itu dialirkan dari Kolose dan Hierapolis ya. Nah, dalam perjalanan air ini menuju ke Laodikia, airnya itu belerang, bercampur dengan belerang ya. Karena mata air yang dingin bercampur dengan belerang yang panas ya, maka suhunya menjadi suam-suam kuku atau hangat-hangat kuku, tidak panas, tidak dingin ya. Maka waktu berbicara tentang air yang suam-suam kuku, itu berbicara tentang air yang sudah tercampur belerang, berbicara tentang air yang sudah beracun. Jadi maksudnya suam-suam kuku itu apa? Maksudnya adalah dia tidak murni. Kalau air dia kecampur belerang, kecampur racun. Kalau hidup ya dia tidak murni. Ya, air tapi sudah ada yang bukan air. Kebenaran tapi sudah ada yang bukan kebenaran. Ya, dan itulah keadaan rohani gereja Laodikia, keadaan rohani jemaat Laodikia di abad pertama. Ya, dan begitu juga keadaan rohani jemaat di akhir zaman. Ya, keadaan rohani jemaat di akhir zaman sama seperti keadaan rohani jemaat Laodikia di abad pertama. Sudah tercampur dengan belerang, sudah tercampur dengan racun. Makanya suhunya jadi nggak dingin, nggak panas, jadi suam-suam kuku. Itu ya. Oke, lanjut Bill. Kita baca ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperdayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Iya, perhatikan bahwa jemaat ini merasa kaya ya. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku ya. Jadi bukan hanya kaya, aku kaya dan aku makin kaya. Itu maksudnya ya. Dan aku tidak kekurangan apa-apa ya. Jadi jemaat Laodikia merasa dirinya sendiri itu benar. Ya, jelas sekali disebutkan di surat ini kan. Nah, kita harus lagi-lagi cek latar belakang sejarahnya. Ya, memang bagaimana sih keadaan ekonominya kota Laodikia itu yang perlu kita tahu kan? Ya. Nah, Bill, tolong tampilkan tulisan dari Tacitus ya, tadi sudah saya kirim tautannya. Ya, Tacitus itu adalah seorang sejarawan Romawi kuno. Ya, dan dia menulis buku yang judulnya The Annals. Oke? Eh, ya, saya berusaha untuk mengajak kita baca sumber primer. Ya, waktu kita bicara tentang sejarah Romawi kuno, ya kita baca langsung tulisan sejarawan Romawi kuno. Ya, kita nggak baca dari pakar A, pakar B, kita nggak baca kata orang tentang tulisan Tacitus ya. Kita nggak baca rangkuman AI tentang tulisan Tacitus ya, karena zaman sekarang kan orang lebih suka kayak gitu ya. Tapi kita baca langsung terjemahan tulisan Tacitus itu sendiri. Oke? Nah, tolong Bill di Control F di search ya kata Laodikea. Ya, tolong dibaca sampai klausa by its own resource dari awal, dari awal paragraf. Oke. Okay. One of the famous cities of Asia, Laodicea, was that same year overthrown by an earthquake, and without any relief from us, recovered itself by its own resources. Ya, kalau saudara mau baca sampai akhir paragraf juga boleh ya, tapi di ringkasan waktu kita baca sampai situ aja. Saya terjemahkan. Salah satu kota yang terkenal di Asia, ya, maksudnya di sini Asia bukan Asia Tenggara kayak Asia kita ini, tapi Asia kecil. Asia kecil itu sekitar Turki, itu ya. Dan wilayah Asia kecil Turki dan sekitarnya itu dulu dijajah Roma. Oke?
Salah satu kota yang terkenal di Asia yaitu Laodikia, ya. Jadi Laodikia ada di provinsi Asia Kecil. Pada tahun yang sama ditunggangbalikan oleh gempa bumi, ya. Ini berbicara tentang tahun 61 sampai 62 Masehi. Laodikia luluh lantah oleh gempa bumi. Tapi yang mengejutkan tuh kalimat selanjutnya, saudara. Dan tanpa bantuan dari kita, tanpa bantuan dari kami, maksudnya apa? Tanpa bantuan dari pemerintahan Roma pusat, mereka membangun kembali kotanya dengan sumber daya mereka sendiri. Jadi mereka sebegitu kayanya kota Laodikia, ya, sampai mereka kena gempa. Kalau kena gempa berarti banyak banyak aset yang hancur dong, banyak rumah yang hancur, banyak toko yang hancur gitu ya. Tapi saking kayanya, sudah hancur rumah, sudah hancur toko, sudah hancur satu kota, mereka masih punya cukup banyak harta untuk bisa membangun kota itu dengan sumber daya mereka sendiri tanpa minta bantuan pemerintah pusat. Ya, saudara bisa bayangkan ya, dengan segala hormat, Aceh kemarin waktu kena bencana, tiba-tiba Aceh bisa bangun apa daerah yang kena bencana itu tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Hampir gak mungkin gitu kan. Laodikia kena gempa bumi ya, ya apa istilahnya? Bantalanku masih banyak ya. Udah siap kalau ada yang buruk, udah punya dana darurat ya. Jadi apapun yang terjadi buruk, gampang tinggal bangun lagi. Perlu bantuan? Nggak perlu. Payah sekali. Mampu mencukupi dirinya sendiri ya. Tacitus dalam menulis ini sampai terkagum-kagum, terheran-heran. Ya, lanjut Bill. Tulisan kuno yang lainnya kita baca Strabo. Ya, Strabo. Oke, tolong di search Ctrl F ya. Eh, frasa The Country Round Laodikia. Ini, Ya, dibaca sampai splendid revenue from it. okay. The country around Laodicea produces sheep that are excellent, not only for the softness of their wool, in which they surpass even the Milesian wool, but also for its raven black color, so that the Laodiceans derive splendid revenue from it, as do also the neighboring Colesini from the color which bears the same name. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, orang. Ya, selesaikan kalimatnya nggak apa-apa. Oke, saya terjemahkan ya. Ya, by the way ini eh, karya Strabo ya, yang judulnya adalah Geografi. Ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan geografi dari seluruh wilayah jajahan Roma supaya bisa dipakai oleh penguasa Romawi. Itu tujuan Strabo menulis ini ya. Terjemahannya begini. Desa-desa di seluruh Laodikia, oke, desa-desa di seluruh kota Laodikia memproduksi domba yang excellent, yang sempurna kualitas tertinggi. Bukan hanya karena softness, kelembutan dari kain wool mereka, kain wool dari domba-domba tadi ya, yang mana itu melampaui wool Milesian ya. Jadi uh, ada daerah lain yang memproduksi kain wool namanya Milesian dan itu kualitasnya cukup bagus. Tapi kelembutan kain wool dari domba-domba di Laodikia itu masih lebih lembut lagi, premium ya. Tapi bukan hanya itu kelebihannya, tapi juga karena warnanya yang raven black. Raven black itu hitam apa maksudnya, Bill? Raven apa Raven? Hitam pekat, hitam merah, hitam pekat. Ya. Nah, kalau saudara membayangkan kain wool yang diproduksi dari bulu domba, bayangkan saudara warnanya apa? Apa, Bill? Putih. 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 Putih ya. Itu juga sudah mahal. Laodikia, ya, mereka punya domba itu menghasilkan kain wool berwarna hitam murni. Masalah lembut sudah lebih lembut dari kain wool lainnya, tapi ini warnanya hitam. Nggak banyak orang yang pernah lihat ini. Sekarang, sampai zaman sekarang pun hanya orang-orang kaya yang bisa pakai kain wool asli yang dari domba domba berbulu hitam. Susah cari domba berbulu hitam ya, karena umumnya domba berbulu putih. Ya, ini produk premium, produk mahal. Makanya dikatakan sehingga orang-orang Laodikia menghasilkan sangat banyak keuntungan darinya.
Splendid, apa splendid itu Bill? Ya luar biasa besar, Luar sangat biasa besar. ya. Ya, iya bayangkan aja kain wolnya dari domba tapi warnanya hitam. Ya, kenapa bisa begitu ya? Gini, domba-domba mereka itu juga domba-domba yang terbaik ya. Kenapa? Karena mereka juga punya tanah pertanian dan padang rumput yang subur. Dengan tanah pertanian dan padang rumput yang subur itu bisa menggembalakan domba-domba yang terbaik, ya, termasuk domba-domba hitam yang terbaik. Di zaman itu Laodikia itu pusat industri tekstil, ya, itu. Nah, sekarang kita baca lagi Bill, ayat 17-nya. Diulangi lagi baca ayat 17 tapi lanjut sampai ayat 18. Ya, silahkan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, ternyata surat nubuatan ini, pesan kepada jemaat Laodikia ini, tidak menganggap semua kemakmuran jemaat Laodikia itu sebagai sesuatu yang hebat. Ya, justru kemakmuran semua kemakmuran jemaat Laodikia itu dianggap tidak bernilai. Ya, Tuhan menganggap semua kemakmuran jemaat Laodikia tidak bernilai. Ya, mereka adalah pemroduksi kain wol hitam premium. Ya, tapi Tuhan hina. Tuhan bilang mereka telanjang. Bagaimana mungkin penduduk dari kota yang adalah pusat industri tekstil telanjang? Tapi menurut Tuhan mereka telanjang, ya kan? Ya, jemaat Laodikia itu sudah dibutakan terhadap perasaan layak terhadap diri mereka sendiri. Mereka merasa self worth-nya begitu tinggi, ya, sampai mereka nggak sadar kalau mereka telanjang. Konyol, kesombongan orang Laodikia ini konyol, ya. Mereka berpikir mereka berpakaian baik, ya, dress well. Kenyataannya mereka telanjang dan miskin, ya. Apa alasannya? Alasannya adalah sederhana. Kekayaan mereka, kemakmuran mereka itu datangnya dari sumber yang salah. Ya, perhatikan di ayat 18 itu eh, ada klausa supaya engkau membeli daripadaku. Ya, jadi sebenarnya Laodikia itu harusnya membeli dari Tuhan. Aku di situ merujuk pada Tuhan ya. Laodikia harusnya membeli dari Tuhan. Ya, emas mereka itu nggak murni karena emas mereka itu adalah bukan dari Tuhan. Ya, emas yang dari Tuhan itu adalah kebenaran. Ya, bukan emas literal. Itu yang harusnya mereka beli. Meskipun mereka adalah pusat industri tekstil ya, tapi tekstil mereka itu bukan dari Tuhan, ya kan? Pakaian yang dari Tuhan adalah pakaian putih, yang mana adalah kebenaran. Itu yang harus mereka beli. Tidak peduli mereka adalah kota pusat industri tekstil, mereka nggak berpakaian putih, mereka nggak berpakaian kebenaran. Mereka harus beli itu dari Tuhan. Ya, ya ngomong-ngomong di sana juga adalah pengekspor ini ya, pengekspor salap mata di Laodikia. Ya, tapi mereka harusnya dapat salap mata dari Tuhan supaya mata mereka bisa melihat yang hal-hal rohani. Nggak peduli mereka udah ekspor salap mata, ya, tapi mata rohani mereka nggak terbuka. Ya harusnya mereka dapat salap mata rohani dari Tuhan. Gitu ya. Kenyataannya, jemaat Laodikia itu adalah telanjang, miskin. Ya, kenyataannya kekayaan jemaat Laodikia itu sampah. Ya,
Apa aplikasi rohaninya bagi kita jemaat di akhir zaman? Ya, kalau memang keadaan kita sama seperti jemaat Laodikia di abad pertama, kalau memang kita sama-sama suam-suam kuku, ya, apa aplikasinya? Ya, mungkin kita merasa sudah cukup. Dalam hal doktrin kita merasa sudah cukup ya. Dari kecil sudah belajar 28 doktrin. Apa itu sabat? Wah, tutup mata kita tahu. Apa itu makanan halal dan haram? Wah, tutup mata kita tahu. Kita merasa cukup. Akhirnya nggak pernah belajar lagi Alkitab. Nggak pernah baca lagi Alkitab. Nggak pernah membaca lagi wahyu Tuhan bagi diri kita sendiri. Karena kita pikir ya kita sudah tahu. Dari dulu kita sudah belajar Alkitab. Udah pakar Alkitab. Sudah merasa puas. Ya, kita pikir, oh, level moralitas kita sudah tinggi. Tidak mencuri kok, tidak membunuh kok, tidak berzina kok. Kita pikir level kerohanian kita sudah tinggi, ya. Tapi nyatanya jarang berdoa, ya. Nyatanya isi pikirannya, ya, masih pikiran-pikiran kotor. Meskipun dilihat mata telanjang, apa dilihat mata oleh orang lain tidak melakukan itu, tapi dalam pikiran bagaimana? Ya, nyatanya tidak berbicara setiap hari dengan Tuhan karena tidak berdoa, tapi merasa cukup. Ya, bisa juga bahkan kekayaan yang secara literal, ya bisa juga. Ya, ada pandangan ya bahwa cari Tuhan itu mau cari berkatnya. Kalau sudah ada berkatnya, sudah kaya, berarti Tuhan sudah bersama kita. Ya udah cukup lah. Buktinya Tuhan sudah memberkati. Bisa juga. Program gereja, ya, ya. Ini charity kliniknya sudah begini di jemaat kami. Udah cukup lah. Apalagi yang kurang, ya? Apalagi, ya? Saya mau sebutkan program yang lain tapi kok sensitif. Tapi saudara paham maksudnya. Program gereja itu bisa membuat kita merasa sudah cukup berkontribusi secara rohani. Ya. Padahal belum tentu program gereja itu kita lakukan dengan kasih. Kita hanya melakukannya dalam standar achievement. Kita melihatnya program gereja itu aktualisasi diri, bukan kasih. Bahkan dalam proses kita melakukan charity klinik, itu lebih ke achievement daripada ke kasih. Ya. Tapi kita merasa cukup dengan itu. Pada dasar semua pengetahuan rohani kita, pengetahuan doktrin kita, semua moralitas kita, semua kekayaan material kita, semua program gereja kita, ya, itu bisa jadi adalah hal yang sama yang dialami oleh jemaat Laodikia, merasa benar sendiri, merasa kaya sendiri, padahal itu hanya menutupi keburukan kita. Pelajaran sekolah sahabat kita judulnya adalah reality check, cek realitas. Kalau kita benar-benar cek realita keadaan kita sekarang, maka kita tahu keadaan kita itu adalah telanjang dan miskin. Sampai di sini, Will. Silahkan tanggapannya. Ya, dan ini saya suka sekali ya pembukaan pelajaran pertama ya. Benar-benar devosional sekali. Kita disuruh bercermin di dalam diri kita secara individu dan juga secara jemaat. Ya tadi Rian mulai dari individu ya, belajar Alkitab, lalu program gereja sampai ke secara jemaat. Dan mungkin kalau kita tidak nyaman dengan firman ini, mungkin itu poinnya. Firman ini adalah Hmm. untuk membuat kita tidak nyaman, saudara. Ya, kalau dan kita harusnya bersyukur kalau kita tidak nyaman, artinya kita tahu ada yang harus diperbaiki. Hmm. Kalau kita merasa ah ini bukan untuk kita, nah itu yang bahaya itu. Itu berarti kita udah setingkat di atas Laodikia ya. Hmm. Ya. Tapi selagi kita merasa oh iya juga ya. Atau bahkan perasaan yang kita miliki itu adalah perasaan kesal gitu. Apaan sih ini dua orang ini menghakimi aja. Ya bisa jadi. Bisa jadi memang 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 firman ini adalah untuk menghakimi, ya. Bukan kita yang menghakimi, kita cuma baca aja. Dan ya saya suka ya Triwulan berbicara tentang praktikal Christian life gitu ya. Dimulai Hmm. dengan cek realitas. Apalagi orang Advent, saudara. Jujur saja. Apalagi orang Advent. Ya.
apalagi orang Advent. Ya kadang-kadang kita membungkus diri kita dengan benar tadi kata Mas Hansen ya. Doktrin, acara kita, semuanya lah. Ya, bagaimana organisasi dunia kita. Ya, saya ada ketemu beberapa orang saudara yang baru masuk gereja Advent. Saya nggak mau sebut nama gitu ya. Dan ini udah lama juga. Mereka itu sangat bangga bahwa dia itu masuk gereja Advent sedunia. Sedunia. Mhm. Kan biasanya gitu kan, kalau kita dibaptis, lalu dibilang, Hmm. saudara sudah menjadi anggota gereja Advent sedunia. Kemanapun saudara pergi, carilah gereja Advent. Itu adalah keluargamu. Mau di sini, mau di belahan dunia mana, carilah. Dan seolah-olah kebanggaan menjadi bagian dari organisasi itu, apa namanya, berujung kepada suatu hal yang toksik gitu ya. Saya rasa nggak ada salahnya, malah harus gereja itu sedunia. Maksudnya itu fungsionalnya sangat bagus. Tapi kebanggaan terhadap itu yang jadi masalah. Kan isunya di Laodikia ini kan, sebenarnya apa yang salah dari domba-domba yang premium itu? Ini kan nggak ada Hmm. salahnya juga kan sebenarnya domba-dombanya. Tapi yang salah Iya. gimana mereka meletakkan perhatian mereka itu salahnya sebenarnya. Yang membuat akhirnya mereka buta rohani. Kan itu kan sebenarnya. Emangnya Hmm. salah mereka punya bantalan yang kuat untuk recover dari Gempa apa bumi. gempa bumi. Malah saya mau tinggal di kota seperti itu. Gitu kan. Hmm. Tapi yang salah bukan fungsionalitasnya, tetapi kebanggaan terhadap itu. Jadi itu tipis memang perbedaannya ya. Tipis. Tipis itu Mhm. perbedaannya. Dan makanya kita butuh membeli dari Tuhan itu kan. Maksudnya mungkin itu sindiran juga ya. Ya kan kamu punya banyak uang. Ya udah kenapa kamu beli sesuatu hal yang tidak berguna? Ya belilah sesuatu hal yang berguna gitu kan. Ya Mhm. itu yang daripada Mhm. aku itulah yang berguna gitu. Jadi ini firman yang bagus sekali sih menurut saya Mas Hansen. Mungkin itu. Iya. Ada kutipan, Bill? Sejauh ini belum. Oke. Lanjut, Bill, kita baca ayat 19 ya. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ini ya. Jadi kita harusnya senang kalau kita ditegur seperti ini, ya. Karena kalau kita ditegur itu berarti tandanya kita dikasihi, ya. Kita nggak bisa bilang Tuhan tidak peduli sama kita, Tuhan tidak peduli dengan masa depan kita. Tuhan peduli sama kita. Tuhan kasih kepada kita. Tapi bagaimana cara Tuhan mengasihi? Bukan dengan membiarkan kita, itu bukan mengasihi. Cara Tuhan mengasihi itu adalah dengan menegur. Memang sih kata-katanya kasar sekali di sini, ya. Dibilanglah miskin, telanjang ya, secara rohani tentunya, ya. Kok gitu banget ya aku ini ya? Segitu buruknya kah? Ya, tapi sih sebegitu kasihnya Tuhan, makanya Tuhan harus bilang, ya, kamu ini memang miskin dan telanjang secara rohani. Begitulah kita, ya. Oke, lanjut Bil, ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, perhatikan simbolnya ya. Simbolnya adalah Yesus ingin makan bersama dengan kita semua, ya. Ya, bayangkan itu ya, makan bersama dengan Yesus ya. Apa maksudnya? Ya jelas ini maksudnya adalah hubungan ya. Hubungan yang dekat, hubungan yang akrab, penuh kasih ya. Makan bersama itu adalah jamuan makan terutama ya, jamuan makan di rumah itu ya. Itu adalah orang yang sudah dekat. Ya, jadi maksudnya Yesus mengundang kita untuk memiliki hubungan dekat dengannya, ya kan? Nah, tapi yang menarik adalah di sini siapa pihak yang berinisiatif yang berusaha untuk mengadakan makan bersama ini? Bukan kita, bukan manusia. Padahal sebenarnya yang butuh itu kita. Kita yang butuh Tuhan, kita yang butuh makan bersama dengan Tuhan. Tapi yang inisiatif, yang berusaha itu Tuhan. Ya, Tuhan yang ngetok pintu supaya makan bersama kita, bukan kita yang mengetok Tuhan untuk makan bersama Tuhan. Harusnya kita yang ngejar-ngejar kan, ya kan? Kalau dalam hubungan relasi di dunia ini kan, ya, kalau kita ketemu dengan orang yang kaya, misalkan orang yang punya jabatan ya,
Kita akan kejar-kejar untuk bisa punya relasi dengan dia, makan bareng dia. Nggak mungkin orang yang jabatannya tinggi ini yang ngejar-ngejar orang yang lebih rendah jabatannya. Tapi dengan Tuhan, ya Tuhan yang ngejar-ngejar kita, diketok-ketok, ayolah makan, ayolah makan bareng, yuk, ayo. Memohon, bayangin. Ya, pencipta alam semesta memohon untuk makan bareng kita. Ya, betapa besarnya itu ya. Bahkan kata besar tidak menggambarkan betapa besarnya itu. Hmm. Jadi kalau Yesus mengetuk hati kita, bukalah pintunya. Ya, mengetuk itu maksudnya Yesus mau masuk ke hidup kita. Tentu akan ada pemenuhan yang sebenarnya nanti di surga. Makan barengnya itu benar-benar literal makan bareng. Iya. Tapi di bumi ini tuh ada cicipannya. Cicipan makan bersama Yesus di bumi ini adalah hidup yang bersama dia. Ya kan? Gini, agama itu ya, apalagi kekristenan yang alkitabiah itu tidak hanya berurusan dengan hal yang tinggi-tinggi. Ya, kekristenan alkitabiah itu berurusan dengan keadaan setiap hari, kenyataan setiap hari. Ya, kalau memang kita makan bersama Yesus, ya hidup dekat dengan Yesus, berarti setiap hari kita bergumul bersama dengan Dia. Kalau memang kita makan bersama Yesus, hidup dekat dengan Yesus, punya hubungan intim dengan Yesus, berarti setiap hari pilihan kita itu adalah pilihan yang sesuai dengan kehendaknya. Itulah cicipannya. Sebelum nanti di surga benar-benar secara literal makan secara fisik bersama Dia. Iya betul. Ya, tapi kehidupan kita sekarang, relasi kita sekarang inilah itu maksudnya membuka pintu hati kita. Ya, kita ini udah dikejar-kejar ya. Ada sampah kayak kita ini dikejar-kejar sama pencipta alam semesta ya. Masih nggak mau buka pintu. Ya, itu nggak tahu diri namanya. Ya, dan itu saya. Ya, lanjut Bil, ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Iya, barang siapa yang menang, barang siapa yang berhasil mengalahkan keadaan yang suam-suam kuku, barang siapa yang berhasil mengalahkan ketelanjangannya, barang siapa yang berhasil mengalahkan kemiskinannya, barang siapa yang menang akan dapat hak istimewa dari Tuhan. Apa itu hak istimewanya? Akan duduk bersama dengan Tuhan di tahtanya, akan duduk bersama dengan Yesus di tahtanya. Apa maksudnya duduk bersama dengan Yesus di tahtanya? Maksudnya adalah orang-orang yang menang ini akan menerima hak istimewa, akan menerima kekuasaan untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin ini janji yang jarang diajarkan di gereja ya. Gereja sering mengajarkan janji masuk surga, tapi gereja jarang mengajarkan bahwa orang-orang benar itu akan ikut memerintah bersama dia. Ya, apa maksudnya memerintah bersama dia ya? Itu pelajaran lain tentunya. Ya, kita jadi terlalu eksegesis kalau ke situ. Ya, nah, tapi secara devosional ya, Tuhan mau taruh kita itu di tempat yang tinggi. Ya, bayangkan betapa kecilnya semua penderitaan di dunia ini. Ya, kalau akhirnya kita ada bersama dia di tahtanya, memerintah bersama-sama dengan dia, memerintah Hmm. alam semesta ini. Betapa kecilnya semua eh, kesusahan di dunia ini. Tapi pertanyaannya masih belum terjawab. Memang bagaimana caranya menang kan itu ya? Dikatakan barang siapa menang, oke, tapi caranya menang bagaimana? Ya, sebenarnya ada di ayatnya ya, di bagian B-nya terutama. Sebagaimana aku pun telah menang, sebagaimana Yesus pun telah menang. Jadi kenapa kita bisa menang? Karena sudah dibuka jalannya oleh Yesus yang telah duluan menang. Ya, Yesus memang tidak suam-suam kuku seperti kita, tapi Yesus pernah hidup dalam dunia yang berdosa. Yesus pernah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia yang dicobai dosa. Dan Yesus menang atas pencobaan itu. Yesus menang atas dosa. Yesus sudah menunjukkan dia bisa menang atas dosa. Ya, dan Yesus sudah naik lagi ke surga. Ya, bersama dengan Bapa. Kemenangan Yesus atas dosa ini itulah yang menjadi jalan bagi kita yang bahkan memampukan kita juga untuk menang atas dosa kita.
Jadi barang siapa yang menang itu bukan cuma janji hadiah, tapi janji penyertaan. Kenapa? Barang siapa yang menang seperti aku telah menang, artinya apa? Barang siapa menang aku kasih hadiah ini. Tapi aku udah menang duluan, ikutin caraku. Dan aku mampukan kamu. Hadiahnya dijanjikan, caranya ditunjukkan, kemampuannya juga dikasih. Asalkan mau bikin hubungan, asalkan buka pintu. Ya. Dan yang lebih indahnya lagi, Yesus menangnya bukan cuma atas dosa. Setelah Yesus menang atas dosa, Yesus juga menang atas kematian. Maka janjinya kepada kita apa? Setelah kita menang atas dosa, kita menang juga atas kematian. Seperti Yesus telah bangkit, kita juga akan bangkit. Ya, obat dari penyakit suam-suam kuku itu adalah Yesus sendiri. Kematiannya, penebusannya di kayu salib yang memampukan kita untuk mengalahkan dosa. Itulah obat atas kondisi kita. Makanya akhirnya semua yang kita bilang tadi ya, pengetahuan doktrin, ya kan, apa program-program gereja, itu nggak akan ada artinya kalau nggak membangun hubungan dan nggak diserahkan kepada korban Yesus. Dan kita bisa paham doktrin, kita bisa punya program gereja banyak-banyak tanpa berserah kepada Yesus, tanpa punya hubungan itu bisa. Itu sangat bisa, itu mengerikannya. Ya, makanya Hmm. serahkan hidup kita pada pengorbanannya. Setiap hari ingat kita tidak mampu, Tuhan mampukan aku, hanya pengorbananmu yang bisa memampukan aku untuk menang atas dosa. Itu ya. Ya memang ini sangat rohani, sangat emosional jadinya ya. Mungkin ini ada sekolah sama devosional yang pernah tayang di YouTube ini. Ya, tapi silakan Bim, tanggapannya. Iya. Iya. Jarang-jarang kan lihat Mas Hansen ngomong kayak pendeta gini. Ya, tapi memang seperti itu ya pelajarannya. Memang Mm-mm. seperti itu pelajarannya. Ya, eh, ya sebelum saudara kom ya sebelum saya komentar tentang pelajarannya, tapi maksudnya seperti ini, saudara. Eh, impromptu itu impromptu itu memang kita mencoba untuk belajar sekolah sahabat sebagaimana kita mencoba mengerti seperti apa penulis ini mencoba menjelaskan kepada kita. Itulah kata yang Mm. mungkin frasa yang lebih tepatnya. Jadi kita mau lihat jalan argumennya itu gimana. Lalu ya kita dengan pengetahuan kita sendiri, keterbatasan kita tentunya, dan ya dilokalisasikan kepada negara kita, karena kan bisa jadi isunya berbeda gitu ya dengan budaya Mm. luar gitu kan. Karena ini kan satu pelajaran untuk seluruh dunia, saudara. Ya. Gitu ya. Jadi kita harus pintar juga sebagaimana guru sekolah sahabat, kita harus pintar juga kan gimana ya relate ke kita ini, budaya kita gimana gitu. Dan pelajaran ini adalah pelajaran devosional. Itu dia. Artinya akan banyak akan banyak akan lebih banyak waktu yang diperlukan bagi kita, entah itu guru, entah itu kita orang biasa, entah itu guru atau anggota UKSS dalam belajar, pokoknya semua orang untuk merenungkan, untuk memeditasi kata-kata yang muncul dari firman. Bukan berarti eksegesis sebelumnya nggak dimeditasikan, tidak. Tapi kalau saya secara pribadi, devotional itu lebih banyak waktu untuk merenung. Mm. Karena itu langsung nusuk ke ya sebagaimana itulah devotional bunyinya, fungsinya gitu kan. Mm. Itulah fungsinya devotional. Menurut saya belajar devotional dan belajar kayak eksegesis atau studi apa namanya sejarah atau apalah itu agak berbeda sedikit, apa ya, Mm. nuansanya, Nuansanya ya. auranya itu beda, itu beda. Itu beda. Jadi Mm. ketika kita masuk pelajaran ini harusnya apa ya? Harusnya perlu waktu ekstra, saudara, untuk memikirkan ini tuh diaplikasikan ke dalam diri kita saya gimana. Apalagi firmannya adalah tentang membangun hubungan. Mm. Bayangkan firman devosionalnya adalah solusi dari suam-suam kuku kita, solusi dari kemunafikan kita yang merasa itu kaya tapi ternyata miskin, yang merasa baju bagus ternyata telanjang. Itu adalah membangun hubungan. Terus kita bilang, oh iya kita harus bangun hubungan. Tapi kita nggak pernah berdoa. Ya kan nggak Mm. mungkin kan? Itu kan Mm. kayak itu kan kayak mustahil. Itu kayak saudara pingin lulus beasiswa tapi saudara nggak pernah belajar. Kayak gitulah. Mm. Gimana mungkin? Gitu kan. Jadi pelajaran ini adalah untuk kita renungkan. Ketika saya bilang renungkan itu artinya kita sisihkan waktu. Karena pelajarannya adalah membangun hubungan. Hmm, itu yang saya mau hubungkan gitu ya. Kira-kira seperti apa model belajar sekolah sahabat devotional yang diharapkan. Dan memang ini akan mengubahkan diri kita sekali sih. Saya aja udah waktu belajarnya aja udah tertusuk banget ya.
Tertusuk banget ya. Hmm. Tadi waktu Mas bilang sampah itulah kita. Ya iya, itulah saya. Gitu kan. Eh, Terutama di bagian yang ini ya, di ayat yang ke eh, 17 mungkin ya. iya 17 ya, frasa yang terakhir itu ya. Melarat, malang, miskin, buta dan telanjang itu kayak semuanya digabung dengan satu itu. Ya itu kayak ekonomi, sosial, psikologi, biologi. Semuanya kan, semua yang kurang digabung jadi satu. Itulah di frasa itu dan itulah kita. Dan artinya kalau kita merasa, oh saya, oh saya udah kaya secara materi ini, tapi saya kok merasa hidup saya ini nggak ada tujuannya ya. Ya berarti kita kurang Tuhan. Berarti kita kurang Hmm. Tuhan. Atau saudara merasa saudara miskin secara materi, berarti saudara kurang Tuhan. Saudara kurang bersyukur. Atau saudara kurang serius bekerja aja. Saudara kurang berdoa untuk pekerjaan saudara. Bisa jadi loh. Hmm. Ya kan bisa jadi kekurangan saudara secara ekonomi itu bukanlah karena saudara kurang pintar, tapi karena saudara kurang berdoa untuk interview saudara. Saudara kurang berdoa untuk pekerjaan saudara. Sebelum bekerja berdoa, Tuhan tolong lancarkan pekerjaan. Bisa jadi itu masalahnya selama ini. Jadi jangan Hmm. dipikir ayat ini tuh kayak bilang melarang kita kaya atau melarang. Enggak. Bisa jadi yang kita kurang itu adalah hubungan. Karena kita pikir tadi yang Mas Yansen pikir, yang Mas Yansen bilang, kita pikir kekristenan tuh yang di langit-langit gitu kan. Jadi kayak pekerjaan kita tuh nggak perlu didoakan. Kayak kita nge-gym itu nggak perlu didoakan. Ya kan, kita ngurus anak tuh nggak perlu didoakan, anak kita kuliah tuh nggak perlu didoakan. Kita pikir itu masalah di sini. Oh, cara anak saya sukses adalah dia bekerja rajin. Tapi bisa jadi kuncinya adalah butuh doa orang tuanya, butuh hubungan dengan Tuhan. Jadi bisa jadi yang kita miss selama ini itu adalah hubungan dengan Tuhan. Yang kita pikir itu nggak ada korelasinya sama sekali dengan apa yang kita rasa kurang di dunia ini, ternyata itu dia kuncinya. Dan itu panggilannya. Yang menurut saya ya, itu panggilannya untuk saya secara pribadi. Mungkin itu Mas Yansen. Sorry agak panjang. Iya. Ada kutipan untuk bagian ini? Ini kutipan terkeras yang bisa saya kasih. Ya. Dari Our High Calling halaman 348. Orang Kristen yang setengah hati lebih buruk daripada orang kafir. Karena kata-kata mereka yang menipu dan sikap mereka yang tidak tegas menyesatkan banyak orang. Orang kafir menunjukkan jati dirinya. Ini bagus banget ya. Orang Kristen yang som-som kuku menipu kedua belah pihak. Ia bukanlah orang duniawi yang baik maupun orang Kristen yang baik. Hmm. Setan menggunakannya untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan orang lain. Wah, bayangkan itu saudara. Ada loh fungsinya, ada ladangnya untuk orang-orang seperti kita ini. Ladang yang jahat ya maksudnya. Hmm. Cinta diri mengesampingkan cinta Kristus. Mereka yang hidup untuk diri sendiri dikelompokkan di bawah kepala jemaat Laodikia yang som-som kuku. Tidak dingin maupun panas. Semangat cinta mula-mula telah merosot menjadi egoisme yang mementingkan diri sendiri. Cinta Kristus di dalam hati diungkapkan dalam tindakan. Jika cinta kepada Kristus tumpul, cinta kepada mereka yang untuknya Kristus telah mati akan merosot. Mungkin ada penampilan yang indah dalam hal semangat dan upacara, ya itu tadi ya. Tetapi ini adalah substansi dari agama mereka yang sombong. Kristus menggambarkan mereka sebagai sesuatu yang menjijikan bagi seleranya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun golongan ini begitu banyak, masih ada waktu untuk pertobatan. Saya mau highlight di frasa terakhir saudara, karena ini frasa yang menurut saya adalah punchline ya. Coba saudara pikir argumennya Nyonya White ya. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun golongan ini begitu banyak, kalau saudara baca sepintas, harusnya nigetnya adalah, tetapi masih ada beberapa orang yang setia. Mungkin itu ya, Hmm. tapi masih ada Hmm. golongan yang tidak seperti ini. Tapi bukan, masih ada waktu untuk pertobatan. Hmm. Bayangkan, artinya ini sangat banyak. Artinya itu maksudnya, sangat banyak. Tetapi good news-nya adalah, masih ada waktu untuk semua orang ini bertobat. Untuk kita bertobat. Itu maksudnya. Maksudnya ini isu kita, itu maksudnya. Hmm. Jadi semua orang yang merasa benar, itu kita lah. Jadi nggak ada golongan yang tidak merasa tidak benar. Itu maksudnya. Semua orang merasa benar. Dan kita masih punya kesempatan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin itu Mas Hansen. Iya. Ya, mungkin ini eh, perlu dibacakan ya di kelompok Iya, diskusi masing-masing ya kutipan ini ya. iya. Sangat dalam ini refleksi rohani dari Ellen G. White. Oke, pelajaran sekolah sahabat kita mengarahkan ke satu tulisan Yohanes yang lain, Hmm. yaitu
Yohanes pasal 15, Injil Yohanes ya. Mm-mm. Bukan Yohanesnya yang lain, tulisannya yang lain dari Yohanes yang sama itu maksudnya. Ya, tolong Bill bacakan sampai ayat 8 aja. Oke, Yohanes 15 ayat 1-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, sangat indah ya. Hmm, Ya, di sini Yesus diumpamakan seperti pokok anggur. Ya, Yesus ngomong sendiri, akulah. Ya, aku di sini jelas Yesus. Berarti pokok anggur itu maksudnya Yesus. Oke. Lalu kita ya sebenarnya utamanya murid-muridnya dalam konteks ini ya, tapi bisa di-extend sampai ke semua pengikut Kristus. Oke. Kita pengikut Kristus, orang Kristen itu sama seperti ranting. Ya, sekali lagi ya, Yesus itu adalah pokok anggurnya, kita pengikutnya itu adalah ranting-rantingnya. Ya, artinya kita ini terhubung dengan pohon anggur. Orang Kristen ini terhubung dengan Yesus. Ya, hanya dengan terhubung dengan Yesus kita bisa menghasilkan buah. Ya, apa itu buahnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya ya. Kita tahu ayatnya ya. Itu buahnya. Nah, tapi kita tidak bisa menumbuhkan buah sendiri, ya kan? Harus ada campur tangan pihak eksternal. Pihak eksternal itu adalah si pengusaha, yang itu adalah Bapa. Oke? Jadi ada dua syarat supaya bisa berbuah. Pertama, rantingnya harus terhubung ke pokoknya, berarti orang Kristen harus terhubung ke Yesus. Yang kedua, ranting ini harus diintervensi oleh si tukang kebun, si pengusaha, yaitu Bapa. Harus terhubung ke Yesus dan terhubung ke Bapa. Ya. Dalam hidup kita sehari-hari bisa jadi secara luaran seolah-olah kita terhubung dengan Yesus. Bisa jadi. Tadi itu ya pengetahuan doktrin, program-program gereja, ya. Seakan-akan dari luar kalau udah tahu doktrin, aktif dalam program, itu sudah terhubung dengan Yesus. Tapi perhatikan, tandanya terhubung dengan Yesus itu bukan di situ. Tandanya terhubung dengan Yesus itu adalah buah. Jadi apa tandanya orang terhubung dengan Yesus? Apakah orang itu punya kasih? Apakah orang itu punya sukacita? Apakah orang itu setia? Apakah orang itu sabar? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi mau doktrin di luar kepala, mau ikut program sampai nggak pernah tidur ya, 25 jam dalam 8 hari di setiap pekan, ikut program gereja, tapi nggak kasih, nggak sukacita, nggak sabar, nggak setia, nggak ada buahnya, itu berarti tidak terhubung dengan Yesus. Sebagai ranting, dia tidak terhubung dengan Yesus. Ya, maka apa yang akan dilakukan oleh si tukang kebun? Apa yang akan dilakukan oleh Bapa? Ya, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang. Ya, kalau memang mau lepas dari Yesus, ya Tuhan akan kasih sesuai yang kita inginkan. Kamu pengen melepas dari Yesus kan? Ya udah dipotong sekalian, udah lepaskan. Kamu nggak akan nggak akan nyambung lagi kan? Itu yang kamu mau kan? Ya. Tapi plot twistnya adalah bahkan ranting yang berbuah pun itu akan tetap dapat perlakuan, dapat treatment, dapat intervensi dari si tukang kebun. Kalau ranting yang tidak berbuah kan tadi akan dipotong, ya kan?
Itu yang tidak berbuah. Tapi bagaimana dengan yang berbuah? Yang berbuah pun akan tetap dapat treatment, yaitu dibersihkan, ya, dibersihkan. Ya, dan banyak komentator sepakat bahwa dibersihkan ini maksudnya di situ merujuk kepada pergumulan hidup, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sebagai ranting yang berbuah pun dia tidak akan terbebas dari penderitaan. Dia dia akan tetap dapat satu treatment dari si tukang kebun, yaitu pembersihan. Dia butuh dibersihkan, ya, supaya bisa tumbuh lebih baik lagi dan buahnya makin banyak lagi. Itu kan tujuannya. Ya, dan ya kita pasti pernah mengalami pengalaman menyakitkan. Kita pasti pernah mengalami pembersihan itu. Entah melalui keluarga, entah melalui pertemanan, entah melalui pekerjaan, entah melalui hubungan dengan jemaat, entah dalam pribadi kita, kita pasti pernah mengalami pembersihan itu. Tapi kalau kita terhubung dengan si pokok anggur, kalau kita terhubung dalam Yesus, ya, pengalaman-pengalaman ini, pembersihan-pembersihan ini akan bikin kita bertumbuh kuat. Justru pengalaman-pengalaman ini akan membuat buah kita semakin banyak, ya. Dan kalau kita baca di ayat terakhirnya itu, ya, di beberapa ayat terakhir, buah yang kita hasilkan itu akan menunjukkan ke semua orang kalau kita memang milik Yesus. Ya kan? Tentunya ranting anggur akan menghasilkan buah anggur. Kalau ranting anggur menghasilkan buah anggur, kita tahu kalau ranting itu adalah dari pohon anggur. Kalau ranting anggur menghasilkan buah durian, itu diragukan itu ranting anggur beneran atau enggak. Paham maksudnya, ya? Jadi kalau berbuah, berarti itu menunjukkan bahwa ini benar-benar dari pohon itu, dari pokok itu. Itu maksudnya. Jadi kalau kita benar-benar berbuah, berarti kita benar-benar terhubung dengan Yesus. Sekali lagi, bukti kita terhubung dengan Yesus bukan programnya, tapi buahnya. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang setia, orang-orang yang penuh sukacita, orang-orang yang rendah hati. Itu yang terhubung dengan Kristus. Ya, kata kuncinya di sini adalah kata tinggal. Ya, tinggal dalam Yesus, tinggal dalam Yesus. Ya, dan ini termasuk berhubungan dengan yang masalah Laodikia tadi, ya. Masalah-masalah Laodikia tadi bisa selesai kalau tinggal dalam Yesus. Ya, nggak ada bahasa Yunani di sini. Ya, silahkan Bil, tanggapannya. Iya. Nah, saya mau berikan satu kutipan lagi ya kepada kita. This Day with God, halaman 14. Tugas pertama dan tertinggi kita adalah mengetahui bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Dialah yang harus melakukan pekerjaan itu. Kita harus berusaha untuk mengetahui apa firman Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada bimbingannya. Ketika kita memiliki roh Kristus yang tinggal di dalam kita, segala sesuatu akan berubah. Hanya juru selamat yang dapat memberi kita istirahat dan kedamaian yang sangat kita butuhkan. Dan dalam setiap undangan yang dia berikan kepada kita untuk mencari Tuhan agar dia ditemukan oleh kita, dia memanggil kita untuk tinggal di dalam dia. Ini adalah undangan bukan hanya untuk datang kepadanya, tetapi untuk tetap tinggal di dalam dia. Roh Allah lah yang menggerakkan kita untuk datang. Ketika kita memiliki istirahat dan kedamaian ini, kekhawatiran kita sehari-hari tidak akan membuat kita menjadi kasar, tidak sopan, dan tidak beradab. Kita tidak akan lagi mengikuti jalan dan kehendak kita sendiri. Kita akan ingin melakukan kehendak Allah, tinggal di dalam Kristus sebagai ranting-ranting dalam pokok anggur. Iya, lihat di kutipan ini, di frasa yang itu ya, ketika kita memiliki istirahat dan kedamaian ini, artinya terhubung dengan Yesus, kekhawatiran kita sehari-hari tidak akan membuat kita menjadi kasar, tidak sopan, dan tidak beradab. Ya, saya nggak tahu ini frasa lebih praktikal apa yang bisa menggambarkan itu. Ya, ini adalah kehidupan sehari-hari, saudara. Kalau ada masalah, kita cenderung marah, kasar, tidak sopan, dan tidak beradab. Itu kayak saya di jalan liatin orang yang ngemudinya nggak salah-salan. Langsung keluar semua profanity. Ya kan? Ya, Ya, itu langsung pergumulan jadi saya. bukan Kristen lagi. Langsung bukan Kristen lagi. Ya kan? Jadi siapa yang bilang bahwa maksud ayat ini adalah supaya kita itu punya banyak program di gereja. Supaya kita menguasai semua doktrin, supaya kita bisa bahasa Yunani atau Ibrani atau apapun. Siapa yang bilang? Enggak, supaya kita tuh tidak kasar, tidak sopan, dan tidak beradab.
tidak dan menjadi beradab itu sebenarnya, ya kan? Dan itu yang dilihat orang kan. Kan kalau Mhm. misalnya kita ada orang tabrak mobil kita, terus kayak kita keluarlah semua kebun binatang itu. Dia kan nggak tahu kita hafal 20 doktrin atau enggak. Yang dia tahu adalah kita keluarin semua kebun binatang gitu kan. Hmm. Kayak tadi ketika dibilang buah dan orang lihat buah, ya itu buktinya. Buktinya tuh itu. Ya, dan Ellen White membuat ini sangat praktikal sekali ya. Saya suka sekali kutipan ini. Kutipan ini, saya suka sekali. Dia bilang istirahat dan kedamaian. Istirahat dan kedamaian. Apa yang kita kejar di dunia ini, saudara? Kekhawatiran apa? Ya, semua itu akan dibersihkan itu ya tadi ya. Semua itu akan dibersihkan. Semua itu akan dibersihkan kalau kita terhubung dengan Tuhan. Mungkin itu, Mas Hansen. Iya, ya ini sudah selesai pelajarannya ya. Iya. Jadi mari kita rangkum. Beda banget ya kalau devotional. Iya. Oke, ya di format dulu boleh. Oke. Ya, nomor pertama eh mengenai suam-suam kuku ya dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Ya. Maksudnya adalah dalam eh, apa sistem pengairannya Jemaat Laodikia itu berbicara tentang air yang sudah tercampur belerang, air yang sudah tidak murni, air yang beracun, ya, sehingga air yang tercampur belerang ini suhunya tidak panas dan tidak dingin, tapi suam-suam kuku. Ya, maksudnya apa? Sebuah kehidupan yang tidak murni lagi. Kalau air itu murni, tapi ini sudah kecampur belerang, tidak murni lagi. Ya, seperti itulah keadaan rohaninya jemaat Laodikia di abad pertama, di zamannya Yohanes. Tapi seperti itu juga keadaan rohani gereja di akhir zaman. Itu ya. Itu nomor satu. Nomor dua, itu di ayat 17 sampai 18 ya. Di situ dikatakan bahwa jemaat Laodikia ini merasa kaya, ya. Mereka merasa benar akan dirinya sendiri. Itu jelas. Nah, bisa kita lihat dalam sumber-sumber sejarah, memang ya, jemaat Laodikia ini kaya. Mereka kena gempa, mereka bisa bangun sendiri kotanya tanpa bantuan pemerintahan pusat. Kaya, ya. Mereka adalah pusat industri tekstil. Mereka menghasilkan kain wol hitam dari domba-domba terbaik, ya. Yang bukan hanya kainnya itu lebih halus dari kain wol lain, tapi kain wol hitam. Coba bayangkan itu ya, betapa mahalnya itu, ya. Tapi apa kata Tuhan? Kata Tuhan, kekayaan mereka bukan apa-apa. Kekayaan mereka tidak ada artinya. Ya. Meskipun mereka itu pusat tekstil, pusat kain wol hitam terbaik, tapi menurut Tuhan mereka telanjang. Meskipun mereka itu adalah memproduksi salep mata, menurut Tuhan mereka buta. Maksudnya apa? Maksudnya mereka sudah tidak sensitif terhadap hal-hal rohani. Ya, memang mereka punya pakaian kain wol yang mahal itu, tapi mereka tidak punya pakaian rohani. Mereka tidak punya pakaian putih rohani itu. Mereka tidak memakai kebenaran. Mereka harus beli itu dari Tuhan. Memang mereka punya produksi salep mata yang sampai diekspor, tapi secara rohani mata mereka buta terhadap kebenaran, terhadap hal rohani. Mereka harus beli salep matanya dari Tuhan. Ya, inilah kondisi saat orang sudah merasa cukup akan dirinya sendiri, padahal sebenarnya di baliknya dia miskin dan telanjang. Dan itu adalah kondisi kerohanian kita juga sama di akhir zaman. Bisa jadi melalui pemahaman doktrin, bisa jadi melalui program-program gereja, bisa jadi melalui kekayaan literal ya. Tentu masih ada hubungannya ke situ ya, meskipun utamanya ini hal-hal rohani ya. Tapi bisa jadi kita merasa cukup akan diri kita sendiri tanpa sadar kita tuh miskin dan telanjang secara rohani. Nomor dua ya. Nomor tiga, mulai dari Wahyu 3 ayat 19 ya. Di situ dikatakan kalau Tuhan mengasihi kita, dia akan mengoreksi kita. Ya, jadi jangan merasa orang mengoreksi itu jahat sekali ya, kok kesalahanku dikasih, dibukakan dengan bahasa yang vulgar ya. Oh,
apa telanjang, miskin itu vulgar sekali bahasanya ya. Tapi itu bentuk kasih ya, supaya orang jadi lebih baik itu bentuk kasih. Ya, di ayat 20 Wahyu 3 ayat 20 ya dikatakan Yesus mau duduk makan bersama kita. Mau mempunyai hubungan dekat bersama kita itu maksudnya. Makan bersama itu kan hubungan dekat. Ya. Tapi dia yang punya inisiatif. Dia yang mengetok. Bayangkan itu, sang pencipta alam semesta, dia yang mencari kita yang hina ini. Emang kita layak dicari? Enggak, tapi dia cari kita. Dia pengen bangun hubungan dengan kita. Kuncinya bagi kita adalah bukalah pintu. Waktu dia mengetok, bukalah pintu. Terima dia dalam hidup kita. Bangun hubungan bersama dia dalam hidup kita. Dalam pilihan sehari-hari kita, bangun hubungan bersama dia. Ya, itulah tandanya kita makan bersama dia dalam kehidupan kita sekarang. Tentu pemenuhannya adalah makan secara literal bersama dia nanti, tinggal bersama dengan dia di surga, itu pemenuhannya. Tapi cicipannya harus dimulai di bumi ini. Ya, lalu masih poin nomor 3, ayat 21 mengatakan bahwa barang siapa yang menang, ya, akan memerintah bersama Tuhan. Ya, dan Tuhan bilang bahwa Tuhan sudah menang duluan. Artinya kemenangan kita itu dijamin karena dia sudah menang duluan. Dia sudah menang duluan atas dosa, dia sudah menang duluan atas kematian. Dan itu menjamin kita untuk menang juga. Ya, kunci kemenangan kita atas kondisi som-som kuku adalah pengorbanan Yesus itu sendiri yang kita terima setiap hari. Itu nomor 3 ya. Lalu nomor 4 itu berbicara tentang Yohanes 15 ya, tentang pokok anggur yang benar. Oke. Eh, kita harus terhubung dengan Yesus seperti ranting terhubung dengan pokok anggurnya. Pokok anggur yang terhubung dengan, sorry, ranting yang terhubung dengan pokok anggur akan berbuah. Tapi ranting yang tidak terhubung tidak berbuah dan akan dipotong. Ya. Menariknya, ranting yang berbuah pun akan tetap dibersihkan supaya menghasilkan buah lebih banyak. Maksudnya apa? Harus tinggal dalam Yesus, tinggal dalam Yesus supaya berbuah, ya. Bukan dalam hal pengetahuan doktrin, bukan dalam hal program. No, buah itu adalah karakter ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran dan lain sebagainya. Itu buahnya. Buah itu akan dilihat orang dan menunjukkan bahwa kita memang milik Yesus. Buah itulah yang menunjukkan bahwa kita memang terhubung dengan pokok anggur. Ya, tinggal dalam Yesus itulah yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Wahyu 3 Jemaat Laodikia tadi. Saya rasa ini alur berpikirnya Nina Atchison ya dalam Iya, pelajaran kali ini ya. Jadi itu reality check kita, realitas kita ya. Ya, jangan denial. Jangan denial. Memang kalau kita mau cek benar-benar realitas kita itu kita semua miskin dan telanjang. Ya, oke. Sampai di sini Bila ada tambahan lagi? iya. Eh, Kalau saya boleh saran ya saudara, saya sudah mempraktekkan ini bukan beberapa kali, salah. Saya sudah mempraktekkan ini beberapa waktu terakhir, dan saya merasa ini adalah praktik yang bagus. Ya, coba kalau saudara, ya tapi ini karena ini devotional ya, jadi saya sarannya kayak gini. Setiap kali kita berdoa, ya saya udah pernah cerita, saya lakukan ini sebelum tidur. Coba saudara doakan semua hal, tapi secara spesifik. Apa yang menjadi pergumulan saudara, bukan pergumulan kayak, Tuhan besok aku mau meeting sama ini, jadi bukan itu. Tapi kayak pergumulan karakter building, tau nggak? Hmm, Kayak saya yang tadi, pergumulan saya adalah profanity gitu kan. Ngomong kotor, kalau nggak sengaja ngomong kotor, kalau saya ada ini, gitu. Nah itu kan pergumulan kan. Nah coba doakan kayak gitu. Coba doakan kayak gitu. Tapi dispesifikkan. Jangan kayak, Tuhan semoga saya bertutur kata lebih baik. Itu kan abstrak gitu ya. Coba, Tuhan semoga saya tidak ngomong kotor kalau misalnya orang lagi marah, misalnya kayak gitu. Coba hmm, hmm, dispesifikan gitu. Itu cuma contoh dan bisa sebutkan apa aja. Saya tidak sabar. Saya tidak bisa apa, eh, saya susah memaafkan orang. Bisa jadi hmm, sebut namanya kalau saudara punya hmm, masalah. Kan dalam doa pribadi. Mungkin itu akan sangat membantu ya. Kenapa? Karena semakin saya list, ternyata reality check saya berhasil ya. hmm, Makin banyak banget yang harus diperbaiki. Karena kan selagi saya hmm, tuliskan, ini, kok banyak juga ya. hmm, Banyak juga ya hmm, yang mau didoakan. Nah itu, coba, coba deh saudara lakukan itu dan saudara akan melihat bahwa kita ini memang miskin, buta dan telanjang. hmm. Mungkin kita nggak terasa karena kita nggak pernah doakan diri kita untuk hal seperti itu ya maksudnya.
Iya, dan saya rasa itu yang apa namanya tindakan yang bisa kita lakukan at least supaya kita tahu kan kita ini isunya ada di mana gitu ya. Karena kan kalau kita bicara Yesus, terimalah Yesus dalam hatimu, undanglah dia, itu kan masih abstrak kan. Tapi apa gitu, Iya. maksudnya apa yang mau kita lakukan gitu. Nah, coba saudara doakan apa yang saudara mau ubah dalam diri saudara. Mungkin itu bisa jadi langkah awal gitu. Nanti saudara lihat sendiri ya, itu luar biasa. Saya ini kesaksian sedikit ya sebelum tutup. Mungkin itu Hmm. Mas Jansen. Iya. Ya, ini akan banyak sekali pelajaran-pelajaran rohani sepanjang satu triwulan ini ya yang akan kita Iya. dapatkan. Dan kita harus berkomitmen tentu untuk belajar terus dan mengaplikasikannya, menggumulkannya ya. Kita harus Hmm. berkomitmen. Hmm. Oke, Hmm. bisa kita tutup, Bill, dengan doa? Oke, sampai di sini pelajaran kita, saudara. Nah, saya akan tutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar firman Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami menyadari seberapa jauh kami daripadamu. Secara pribadi, secara jemaat. Bantu kami Tuhan untuk membangun komitmen dengan Engkau secara pribadi, supaya kami dibersihkan, supaya kami bisa berbuah. Terima kasih Tuhan atas teguran yang Kau berikan karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar supaya mereka diberikan hikmat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom. Shalom, shalom semuanya.